Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Psikologi Sosial 2. Sini ada anggota kami. Yang pertama ada Elvina Rizkyani, Anugrah Citadara, Elvina Berta, Fabio, Najalina, dan yang terakhir ada Muhammad Rizal Fahmi. Untuk yang pertama ada hubungan interpersonal dan hubungan keakraban. Yang pertama konsep tentang ketertarikan interpersonal. Menurut Baron dan Brain, ketertarikan interpersonal adalah sikap individu mengenai individu lain sekitarnya. Ketertarikan interpersonal tersebut meliputi penilaian suatu perspektif antara sangat suka hingga sangat tidak suka. Hal ini menyebabkan oleh kesan yang muncul selama proses interaksi yang terjadi di lingkungan sosial. Berikutnya definisi hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal menurut Person, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya sebagai makhluk sosial, individu tidak dapat menjalin hubungan sendiri, selalu menjalankan hubungan dengan orang lain, dan mencoba mengenali dan mengenai keputusan orang lain, membentuk interaksi, serta berusaha mempertahankan interaksi tersebut. Berikutnya, jenis-jenis hubungan. Ada 6 hubungan interpersonal yang dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor. Yang pertama, jumlah individu yang terlibat, yaitu hubungan dyad dan hubungan triad. Hubungan dyad adalah hubungan antara dua individu. Yang kedua, hubungan triad, yaitu hubungan interpersonal antara 3 orang disandingkan dengan hubungan dyad. Hubungan ini lebih kompleks, tingkat keintiman rendah, dan keputusan yang diambil berdasarkan voting. Yang ketiga, berdasarkan tujuan yang dicapai adalah hubungan tugas atau task relationship dan hubungan sosial. Yang keempat, berdasarkan jangka waktu, hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang. Yang kelima, berdasarkan tingkat kedalaman dan keintiman. Dan yang terakhir ada tahap-tahap hubungan interpersonal, yaitu inisiasi, eksplorasi, intervensi, formalisasi, redefiniasi, deteriorisasi. 3 alasan menjalin sebuah hubungan: sumber internal dan sumber eksternal. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat menjalin hubungan sendiri, sehingga selalu menjalin hubungan dengan orang lain. Dengan mencoba untuk mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi, serta berusaha memperhatikan interaksi tersebut. Menurut Atkinson, proses psikologis yang berfokus pada bagaimana cara memelihara, menjalin, dan mengarahkan hubungan dipengaruhi oleh adanya kesukaan yang dilihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, dan ketulusan, sehingga memunculkan hubungan yang terjalin dalam kedua belah pihak. Berikutnya teori yang melandasi terjadinya sebuah hubungan. Yang pertama, teori kognitif. Teori yang menekankan proses kognitif sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Yang kedua, teori penguatan. Teori penguatan berusaha menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya. Yang ketiga, ada teori interaksionis. Dasar teori ini bahwa di dalam situasi alamiah di mana suatu keputusan selalu dihubungkan dengan kepastian situasi sosial di mana seseorang menemukan dirinya. 5 faktor yang mempengaruhi ketertarikan. Jalaluddin Rahmat dalam Gumlar mengatakan bahwa di dalam teori ketertarikan interpersonal terdapat faktor yang mempengaruhi adanya suatu ketertarikan. Yang pertama ada faktor personal atau macam faktor personal, yaitu kesamaan karakteristik personal. Yang kedua, ketekanan emosional atau stres, dan yang terakhir ada isolasi sosial. Berikutnya B, faktor situasional. Yang pertama ada daya tarik fisik, yang kedua kelenjaran, yang ketiga familiarity, dan yang terakhir ada kemampuan. Berikutnya ada hubungan keakraban. Definisi hubungan keakraban menurut Search adalah dekatnya hubungan seseorang dengan orang lain, terutama tetangganya, karena tingginya sefrekuensi berinteraksi sosial di antara mereka. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi hubungan keakraban. Hogg dan Vaughan menyebutkan beberapa faktor yang menjadi pengaruh adanya hubungan keakraban, antara lain yang pertama kedekatan atau proximity, yang kedua kebutuhan melengkapi atau need complementary, dan yang ketiga keterbukaan diri atau self disclosure, dan yang terakhir adalah saling berbalasan atau timbal balik. Berikutnya ada jenis-jenis hubungan akrab. Jenis-jenis hubungan akrab yaitu ada berbagai macam. Yang pertama ada hubungan saling ketergantungan dengan keluarga dan teman versus kesepian. Di sini ada keluarga, yaitu hubungan yang pertama, hubungan di luar keluarga itu ada membangun persahabatan, hubungan orang dewasa, dan gaya kelekatan.
Yang kedua ada hubungan romantis, cinta dan keintiman fisik percintaan, bukan sekedar pertemanan. Yang ketiga ada pernikahan, hubungan akrab yang paling utama, kepastian pernikahan dan kepuasan pernikahan, kesamaan yang diasumsikan kepribadian dan seks, cinta dalam pernikahan atau karir. Dampak dari keakraban. Keakraban dapat terjadi ketika memiliki minat yang sama, menyenangi kehadirannya dan saling menyukai. Dampak positif ketika memberikan dorongan dan validasi adalah membutuhkan, maka dapat meningkatkan kebutuhan daripada prestasi, penguasaan, pengakuan, dan harga diri. Dampak lainnya, yang pertama terdapat kelekatan emosional, yang kedua saling memberikan dukungan kepada sahabatnya, yang ketiga dianggap penting kehadirannya oleh satu sama lain. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.